Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan Indonesia jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Siti Rodia STB 5713, Prodi Pemilihan Kemasyarakatan kelas A. Izin, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya pada suatu kasus yang berhubungan dengan perlindungan anak untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester pada mata kuliah perlindungan anak dengan dosen pengampu Ibu Kristina Aulia. 1. Deskripsi kasus. Untuk identitas kasus sendiri, kasus ini membahas tentang seorang anak yang berhadapan dengan hukum karena terlibat sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 4 Pidana Khusus Anak tahun 2022, Pengadilan Negeri Surakarta, anak tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan di LPKA. Selain itu, anak juga diwajibkan mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan di UPT Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, serta 1 bulan pelatihan di LPKA sebagai bagian dari proses pembinaan dan pengembangan darinya. Kronologi kejadian. Kasus ini bermula ketika seorang anak dihubungi oleh seseorang berinisial MM untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, MM memberikan uang sebesar 400.000 dan nomor telepon seseorang bernama Cahya. Anak itu kemudian diminta membeli narkotika jenis sabu menggunakan uang tersebut. Setelah menyerahkan uang pada Cahya, ia menerima sebuah bungkusan kecil berwarna putih, meskipun belum mengetahui secara pasti isi bungkusan tersebut. Selanjutnya, MM memerintahkan anak untuk membagi isi bungkusan menjadi 2 paket dan mengirimkan lokasi untuk tempat penyerahannya. Namun, sebelum paket tersebut sempat diserahkan, petugas Satres Narkoba Polresta Surakarta datang dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 paket sabu, sobekan kertas putih, serta sebuah telepon genggam merek Oppo A3. Anak kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut terbukti merupakan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11974 gram. Dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, pengadilan menyatakan bahwa anak tersebut terbukti berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi pihak-pihak yang terlibat pada kasus ini adalah 1. Ada anak, subjek utama yang berhadapan dengan hukum karena terlibat tindak pidana narkotika. Yang kedua adalah orang tua atau keluarga. Orang tua atau keluarga bertanggung jawab atas pengasuhan, pembinaan, dan pengawasan anak. 3. Yaitu BAPAS atau Balai Pemasyarakatan, untuk menyusun penelitian kemasyarakatan atau Litmas sebagai dasar rekomendasi pembinaan. 4. Ada jaksa penuntut umum, menangani penuntutan dan mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS. 5. Hakim, untuk memutus perkara dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kepentingan pembinaan anak. 6. LPKA, untuk melaksanakan pembinaan dan pendidikan anak menjalani pendidikan selama anak menjalani pidana. Yang ketujuh yaitu UPT Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, untuk memberikan pelatihan kerja sebagai bekal reintegrasi sosial anak. Jadi posisi anak dalam kasus ini adalah secara hukum, anak dalam kasus ini berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum, atau yang lebih sering disebut sebagai ABH, karena terbukti berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Namun, jika dilihat dari perspektif perlindungan anak, ia juga dapat dianggap sebagai korban. Keterlibatannya dalam peredaran narkotika menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang seharusnya diberikan oleh keluarga, masyarakat, dan negara belum berjalan secara optimal. 2. Identifikasi hak anak. Hak anak yang seharusnya dipenuhi. Pertama, hak memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan pembinaan dari keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar dan berkembang. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, bimbingan, serta pengawasan agar terhindar dari pengaruh negatif seperti penyalahgunaan narkotika. Jika peran keluarga berjalan dengan baik, kemungkinan anak terlibat dalam kasus ini bisa diminimalkan. Yang kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak berhak hidup di lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan fisik, mental, maupun sosialnya.
Ketiga, hak memperoleh pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang pelajaran di sekolah, tetapi juga pendidikan karakter, moral, dan pemahaman mengenai bahaya narkotika. Bekal pendidikan yang baik sangat penting untuk mencegah anak terjerumus ke dalam perilaku yang melanggar hukum. Yang keempat, yaitu hak memperoleh rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Ketika anak berhadapan dengan hukum, penanganannya harus lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan daripada sekedar memberikan hukuman. Dengan begitu, anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat dengan masa depan yang lebih baik. Hak-hak anak yang telah terpenuhi. Meskipun anak terlibat dalam tindak pidana, ia tetap memiliki hak yang harus dipenuhi selama proses hukum. Yang pertama adalah hak memperoleh perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Artinya, anak diproses melalui SPPA sehingga penanganannya berbeda dengan pelaku dewasa dan disesuaikan dengan kondisi anak perkembangan anak. Kedua, hak memperoleh pembinaan. Selain menjalani pidana di LPKA, anak juga mengikuti pelatihan kerja sebagai bekal keterampilan agar lebih siap kembali ke masyarakat. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan pertimbangan berdasarkan kondisi kepribadiannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya melihat perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan hasil litmas dari Bapas sehingga pembinaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Hak-hak anak yang dilanggar atau tidak terpenuhi. Di sisi lain, ada beberapa hak anak yang belum terpenuhi dalam kasus ini. Yang pertama adalah hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi dan pengaruh lingkungan negatif. Yang kedua yaitu hak memperoleh lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga yaitu hak memperoleh pengasuhan dan pengawasan yang optimal. Yang ketiga yaitu menganalisis berdasarkan perspektif perlindungan anak. Ada 3 prinsip yang saya pakai di sini, yaitu prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Konsep yang pertama adalah hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman dan mendapat dukungan dari keluarga, masyarakat, serta negara untuk dapat berkembang dengan baik. Hubungan dengan fakta kasus ini adalah, dalam kasus ini, keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa proses tumbuh kembangnya telah terganggu. Lingkungan yang tidak sehat membuat anak terjerumus ke dalam peredaran narkotika dan berisiko menghambat pendidikan serta perkembangan psikologisnya. Prinsip yang kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak atau best interest of the child. Konsep berikutnya yaitu setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan masa depan dan perkembangan anak, sehingga tujuan utamanya bukan hanya menghukum tetapi juga membina dan membantu anak agar bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Hubungan dengan fakta kasus pada kasus kali ini adalah, dalam kasus ini, meskipun anak terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika, hakim tidak hanya menjatuhkan pidana di LPKA, tetapi juga mewajibkan anak mengikuti pelatihan kerja. Hal ini bertujuan agar anak memiliki keterampilan dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya setelah menjalani pidana. Yang ketiga adalah prinsip non-diskriminasi. Konsep diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama, termasuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam kasus ini, meskipun anak terbukti melakukan tindak pidana narkotika, proses penanganannya tetap menggunakan SPPA. Hakim juga mempertimbangkan hasil litmas dari Papas serta memberikan pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja sebagai bagian dari proses pemulihan anak. Yang keempat yaitu menganalisis sistem perlindungan anak. Ada beberapa peran, yaitu peran yang pertama yaitu peran keluarga. Peran pertama yang perlu dibahas yaitu peran keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang bertanggung jawab dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan kepada anak agar terhindar dari pengaruh negatif. Dalam kasus ini, keterlibatan anak dalam peredaran narkotika menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan dari keluarga belum berjalan secara optimal. Akibatnya, anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan yang salah dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Yang kedua adalah peran sekolah. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan memberikan edukasi bahaya narkotika kepada peserta didik. Dalam kasus ini memang tidak ada informasi mengenai keterlibatan sekolah, namun seharusnya sekolah dapat melakukan deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa melalui guru BK, atau program pembinaan sehingga anak yang beresiko bisa segera mendapatkan pendampingan. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa peran sekolah belum terlihat optimal. Karena itu perlu adanya penguatan pendidikan karakter, layanan konseling, dan edukasi anti narkotika agar keterlibatan anak dalam tindak pidana dapat dicegah
sejak dini. Yang ketiga yaitu peran masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, serta peduli terhadap perilaku yang berpotensi membahayakan anak. Dalam kasus ini, keterlibatan anak dalam peredaran narkotika menunjukkan bahwa lingkungan sosial belum mampu memberikan perlindungan yang optimal. Sehingga masyarakat harus lebih memberikan kepedulian atau kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pengaruh narkotika, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Peran yang selanjutnya yaitu peran dari pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak melalui berbagai program pencegahan, edukasi, dan pembinaan, serta sosialisasi bahaya narkotika, penguatan peran keluarga, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi anak. Dalam kasus ini, keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum berjalan secara optimal. Peran selanjutnya yaitu peran aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam sistem perlindungan anak, tugas mereka tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama proses peradilan. Dari analisis peran aparat penegak hukum, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum dan lembaga terkait telah menjalankan perannya dengan cukup baik karena mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Namun, upaya pencegahan juga perlu diperkuat agar anak tidak sampai berhadapan dengan hukum sejak awal. Yang kelima yaitu mengidentifikasi titik kegagalan perlindungan anak. 1. Tahap perlindungan anak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan analisis kasus ini, kegagalan perlindungan anak terutama terjadi pada tahap pencegahan atau preventif, yaitu sebelum anak terlibat dalam tindak pidana narkotika, karena seharusnya anak mendapatkan pengasuhan, pengawasan, pendidikan karakter, dan perlindungan dari pengaruh lingkungan yang negatif. Namun perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal sehingga anak dapat terlibat dalam peredaran narkotika. Kedua, pihak yang seharusnya dapat mencegah atau meminimalkan terjadinya kasus. Siapa sih pihak-pihak tersebut? Pihak yang paling bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya kasus ini adalah keluarga. Sebagai lingkungan pertama bagi anak, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pengasuhan, pengawasan, dan menanamkan nilai-nilai moral agar anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Selain keluarga, sekolah juga memiliki peran melalui pendidikan karakter, bimbingan konseling, dan edukasi tentang bahaya narkotika sehingga dapat mendeteksi dan mencegah perilaku menyimpang sejak dini. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program pencegahan, edukasi, serta perlindungan bagi anak yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Faktor-faktor penyebab kegagalan perlindungan anak. Yang pertama, lemahnya pengawasan pembinaan dari keluarga sehingga anak kurang mendapatkan pendampingan dalam pergaulannya. Yang kedua, adanya pengaruh lingkungan sosial yang negatif yang membuat anak mudah terlibat dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Yang ketiga yaitu kurangnya edukasi tentang bahaya narkotika baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat sehingga anak tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menolak pengaruh buruk. Yang keempat yaitu upaya pencegahan dari pemerintah dan lembaga terkait belum optimal, terutama dalam memberikan penyuluhan dan perlindungan kepada anak yang berisiko. Yang terakhir yaitu anak masih berada dalam masa perkembangan sehingga lebih mudah dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Bagian rekomendasi. Yang pertama, langkah penanganan terhadap anak. Penanganan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika seharusnya lebih mengutamakan pembinaan daripada sekedar memberikan hukuman. Selain itu, proses pembinaan harus didukung secara berkelanjutan oleh keluarga, bapas, pekerja sosial, dan lembaga terkait. Langkah pencegahan untuk kasus yang serupa. Pencegahan harus dilakukan melalui kerjasama antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga perlu memperkuat pengasuhan, komunikasi, dan pengawasan terhadap anak. Sekolah harus meningkatkan pendidikan karakter, layanan konseling, serta edukasi tentang bahaya narkotika. Sementara itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang aman dan peduli terhadap perkembangan anak. Di sisi lain, pemerintah bersama BNN, kepolisian, dan instansi terkait perlu memperluas program edukasi dan kampanye pencegahan narkotika bagi anak dan remaja. Upaya yang dapat dilakukan
sebagai perbaikan untuk sistem perlindungan anak. Perbaikan sistem perlindungan anak harus lebih berfokus pada upaya pencegahan, bukan hanya penanganan setelah anak melakukan tindak pidana. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang lebih kuat antara keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mendeteksi sejak dini anak yang beresiko. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa anak dalam kasus ini memang berkedudukan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dari perspektif perlindungan anak, ia juga merupakan korban dari belum optimalnya sistem perlindungan yang seharusnya mampu mencegah keterlibatannya dalam tindak pidana narkotika. Meskipun hak anak telah dipenuhi melalui SPPA, pembinaan di LPKA, dan pelatihan kerja, upaya pencegahan sebelum anak terlibat dalam tindak pidana masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah perlu diperkuat agar anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak harus lebih mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, sehingga anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup, kasus ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan perlindungan anak bukan diukur dari beratnya hukuman yang diberikan, tetapi dari kemampuan kita semua dalam mencegah anak terjerumus ke dalam tindak pidana, karena pada akhirnya anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, dibimbing, dan diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Izin Ibu, berikut adalah analisis dari kasus anak yang dibawakan oleh saya. Izin arahan dan bimbingan Ibu. Siap, terima kasih Ibu.